Oke anak-anak, yang selanjutnya itu adalah fabel. Nah, fabel ini adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dalam bermasyarakat seperti manusia. Dalam cerita fabel, para binatang itu dijadikan sebagai tokoh dalam sebuah cerita. Nah, contohnya itu seperti cerita si kancil dengan buaya, ya. Kemudian kasuari dengan mara mahkota dan burung bangau. Nah, ini sering sekali kita lihat ya di televisi. Nah, terutama cerita si kancil dan buaya, kemudian ada cerita si bangau, ya. Itu tidak hanya ada di buku cerita, tetapi ada juga di TV-TV, ya. Nah, itu biasanya ada di MNC TV kalau tidak salah Ibu, ya. Oke, itu fabel. Kemudian dongeng lucu atau dongeng jenaka. Nah, dengan dongeng lucu itu maksudnya adalah dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh, ya, seorang tokoh. Jadi cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Nah, contohnya itu seperti cerita Abu Nawas. Kemudian ada cerita si Kebayan. Kemudian ada cerita lagi Pak Belalang, ya, dan kemudian ada cerita Lebay Malang. Nah, yang paling lucu menurut Ibu itu adalah cerita Pak Belalang, ya. Nah, anak-anak kalian bisa cari di YouTube, ya, cerita tentang si Pak Belalang. Kalau kalian ingin melihat kelucuannya, kalian bisa cari di YouTube, atau kalian kalau mau baca berarti kalian cukup cari di Google saja, ya, cari dongengnya kemudian kalian baca. Tetapi kalau menurut Ibu lebih serunya lagi kalau kalian bisa menyaksikan atau menonton secara langsung, ya, di YouTube. Itu cerita tentang Pak Belalang, itu lucu sekali, ya. Oke, yang kedua itu adalah novel. Nah, novel itu adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang, ya. Jadi di sini cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan orang yang ada di sekitarnya, lengkap dengan penggambaran wataknya. Apakah dia baik, apakah dia jahat, ya. Nah, di dalam novel alur cerita dibuat dengan pro dan kontra. Ya, artinya ada orang yang membuat masalah, ya, ada juga orang yang sebagai penengah dalam suatu masalah tersebut serta memiliki klimaks pada endingnya, ya. Nah, contohnya seperti Koala Kumal, kemudian ada Laskar Pelangi, ada Dilan, ada Siti Nurbaya, Ketika Cinta Bertasbih, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ya. Nah, ini ada novel-novelnya, kalian bisa cari, ya, beberapa novel ini tadi. Nah, kemudian ada cerpen atau cerita pendek. Nah, cerpen adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai baca dalam sekali duduk saja. Nah, contohnya itu seperti Sepotong Cinta Dalam Diam, Cinta Tak Kunjung Tiba, Oh Mama, Oh Papa, dan cerpen-cerpen yang dimuat dalam rubrik cerpen surat kabar. Nah, ini adalah contoh cerita pendek yang bisa kita baca dalam sekali duduk saja, ya. Tuh. Kemudian roman. Nah, roman itu adalah cerita fiksi yang dengan tema percintaan atau asmara. Nah, roman juga berisi cerita dengan pesan moral yang bersifat klasik, ya, yang bersifat mendidik. Nah, contohnya itu seperti Katak Hendak Jadi Lembu, Gadis Empat Zaman, Sidul Anak Jakarta, Neraka Dunia, dan Mencari Pencuri Anak Perawan. Nah, ini adalah cerita yang dengan tema percintaan dan asmara. Nah, kesimpulannya, ya, dari jenis-jenis cerita fiksi tadi, walau cerita fiksi hanya sebuah kisah yang bersifat khayalan atau tidak nyata, tetapi cerita ini sangat menghibur untuk dibaca.
Selain itu, kamu dapat mengambil banyak pesan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Nah, cerita fiksi biasanya membawa pesan untuk tidak durhaka kepada orang tua, kesetiakawanan, sebuah cinta yang tulus, dan saling berkorban, serta pesan-pesan kebaikan lainnya yang dapat kita ambil dari pembelajaran sebuah tema. Nah, itu adalah materi tentang jenis-jenis cerita fiksi. Kita lanjutkan dengan materi PPKN, yaitu tentang keberagaman karakteristik individu. Nah, hari ini kita akan membahas 4 materi ya, atau 4 bagian pembahasan materi di keragaman individu. Yang pertama, kita akan melihat keberagaman karakteristik individu. Yang kedua, jenis-jenis keberagaman karakteristik. Yang ketiga, sikap yang patut diterapkan untuk menyikapi keberagaman karakteristik. Yang keempat, manfaat keberagaman karakteristik individu. Nah, di sini kita akan lihat dan pelajari satu persatu mulai dari poin pertama. Nah, di sini kita akan melihat keberagaman karakteristik individu. Apa pengertian dari keberagaman? Nah, keberagaman itu adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis. Nah, karakteristiknya itu adalah sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Nah, mengapa kita perlu mengenal karakteristik seseorang? Nah, di sini alasannya karena manusia adalah makhluk individu yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, ya. Jadi setiap orang itu dia punya ciri khas, dia punya keunikan, dia punya kelebihan yang bisa dilihat oleh orang lain yang lebih mencolok dalam dirinya, sehingga orang lain tahu bahwa dia mempunyai suatu ciri khas atau suatu keunikan. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis keberagaman karakteristik individu. Nah, di sini ada perbedaan karakteristik dapat dilihat dari yang pertama, ciri fisik. Nah, di sini perbedaan jenis kelamin, kemudian ada usia, ada warna kulit, ada jenis rambut, berat badan, dan tinggi badan. Nah, kalau perbedaan jenis kelamin itu tentunya ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau usia itu mulai dari balita, bayi, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, ya, sampai kepada umur yang sudah tua, kakek dan nenek misalnya, atau lansia. Kemudian warna kulit. Warna kulitnya ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang coklat, ya. Dan jenis rambut ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang bergelombang. Nah, berat badan itu dimulai dari misalnya dari 50 sampai ke misalnya yang paling berat lah 100, ya. Nah, paling kecil itu dari 20 sampai ke 50, itu sudah standar ya, 50. Nah, kemudian tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ya. Nah, itu adalah ciri fisik. Nah, kalau kegemaran itu perbedaannya misalnya ada yang gemar membaca, kemudian ada yang gemar berolahraga, ada yang gemar menari, bernyanyi, memasak, jalan-jalan misalnya, ya. Nah, itu tentang kegemaran. Kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan sifat. Nah, sifat itu misalnya apakah dia ramah, periang, pendiam, penyabar, pemarah, ceria, lucu, pemalu, pemurung, mudah tersinggung, suka mengganggu, judes, dan lain sebagainya. Jadi ini yang berhubungan dengan sifat. Jadi sifat seseorang itu tentu berbeda-beda, ya, tidak sama, ya.